As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big, new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, I hope. Well, some of which is known, some of which is not known, to set the conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. It's not just the United States Navy. Last time I checked, there was supposed to be a big bad Royal Navy that could be prepared to do things like that as well. Commander, IRGC's Navy commander was killed overnight in operation. So no Navy leader. Now that here's the thing about the media though, if President Trump had not acted, you'd be screaming, why not? Jika kita pernah mendengar ungkapan, orang yang angkuh akan menerima balasan setimpal di kemudian hari. Ungkapan ini sangat cocok menggambarkan situasi hati Donald Trump yang sedang tidak baik-baik saja. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengakhiri operasi serangan ke Iran. Biasanya kita mengenal pria berambut pirang ini sebagai orang yang sangat ambisius dan sangat anti dengan kata kekalahan. Apakah Trump sudah tidak menyanggupi untuk meladeni perang Iran? Padahal sebelumnya, Amerika Serikat sudah mengirimkan 50.000 pasukan untuk operasi darat melawan tentara Iran. Seandainya benar, itu tentu menjadi kabar baik untuk perdamaian dunia. Di saat Trump ingin menghentikan serangan, Benjamin Netanyahu justru terus mengompori Amerika Serikat untuk tetap terjun langsung di medan tempur. Patut dinantikan apakah Trump memilih untuk mendengarkan suara hati rakyat Amerika yang ingin menghentikan perang atau justru menuruti permintaan Benjamin Netanyahu. Cetak Gol coba merangkum Amerika Serikat tiba-tiba menyerah mundur dari perang melawan Iran sebagai berikut. Donald Trump tertekan hebat memutuskan mundur dari perang. Iran benar-benar terpukul hebat dengan serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat. Serangan pada hari Selasa kemarin ini menyasar langsung situs nuklir di kota Isfahan. Dalam video yang beredar, kebakaran hebat hingga ledakan besar terdengar jelas di kawasan situs nuklir Isfahan.
Serangan Amerika kali ini dilakukan dalam skala yang sangat besar. Bersumber dari CNBC Indonesia, tentara Paman Sam menjatuhkan bom penghancur seberat 900 kg. Bom ini juga nggak hanya menghancurkan situs nuklir Iran, melainkan meluluh lantahkan kota Isfahan. Kota ini sendiri menjadi yang terbesar kedua di Iran setelah Teheran. Isfahan terkenal akan lokasi penelitian nuklir dan juga menyimpan aset peperangan. Dampak dari serangan ini dirasakan oleh ribuan penduduk yang terpaksa harus mengungsi. Pasalnya, sebagian tempat tinggal mereka telah rata dengan tanah, dihancurkan oleh Amerika. Menurut seorang pejabat Amerika, Isfahan menjadi target selanjutnya untuk dihancurkan setelah Teheran. Sejumlah besar bom penghancur bunker atau amunisi penetrator digunakan untuk serangan itu, kata pejabat AS tersebut. Laporan pejabat AS juga mengklaim bahwa serangan tersebut memicu serangkaian ledakan sekunder yang mengirimkan bola api dan gelombang kejut yang menjulang tinggi di seluruh area. Untungnya sebelum kejadian, Iran sudah terlebih dahulu memindahkan persediaan uranium seberat 540 kg. Barangkali Amerika menganggap negeri para mullah sangatlah bodoh. Dengan dihancurkannya pusat nuklir, maka kemenangan perang Paman Sam atas Iran semakin di depan mata. Nasib sial justru terjadi sebaliknya menghantam pasukan Amerika Serikat. Jika kalian berpikiran Iran berdiam diri atas kerusakan yang diperbuat, kamu harus menyimak video ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran membalaskan serangan tersebut. IRGC menggempur habis kapal tanker Al-Salmi berbendera Kuwait yang mengangkut minyak mentah. Kapal ini seketika terbakar hebat dengan kepulan asap hitam pekat di perairan Dubai. Serangan terhadap kapal Al-Salmi merupakan serangkaian serangan terhadap kapal dagang di Teluk Persia. Amerika Serikat seolah memaksakan Selat Hormuz yang tertutup untuk AS dan sekutunya. Mau nggak mau, AS harus mengorbankan kapal dari pihak lain untuk diminta melintas. Donald Trump memang sangat terobsesi untuk membuka Selat Hormuz. Negeri Paman Sam sudah mengalami krisis minyak mentah hingga terjadinya lonjakan tinggi. Bahkan rakyat Iran secara berani mengejek Amerika yang dilanda kenaikan harga BBM. Dalam video yang beredar, rakyat Iran kompak membuang minyak di sebuah SPBU. Minyak sendiri sudah seperti permata yang cukup langka dengan harganya yang sangat tinggi. Di saat dunia sedang mengalami krisis minyak, Iran justru tetap baik-baik saja. Harga BBM di tanah Persia bahkan menjadi yang paling termurah di dunia dengan kisaran 500 hingga 1.000 rupiah per liter. Trump lupa bahwa di dunia ini ada hukum sebab akibat karena perbuatan. Mungkin sang presiden bisa ongkang-ongkang sambil duduk santai melihat kehancuran Iran yang semakin masif. Tapi perlu diingat, negeri para mullah bukan tanpa persiapan yang matang. Korps Garda Revolusi Islam Iran sudah menunggu pasukan darat Paman Sam di tanah Persia. Menurut IRGC, Trump telah mengambil langkah bunuh diri untuk ribuan prajurit Amerika. AS ingin membuka Selat Hormuz dengan taktik bunuh diri dan penghancuran diri. Itu tak jadi soal, kata pejabat IRGC. Namun peringatan dari militer Iran tidak diindahkan oleh Amerika Israel. Bukannya mundur, Trump malah menambah prajurit hingga menyentuh angka 50.000 personel. Penambahan masif para tentara seolah menantang Iran dalam perang darat. IRGC pun tidak mau kalah dengan mengirimkan 1 juta kombatan untuk menyiagakan lokasi yang menjadi medan tempur. Pejabat militer Iran mengatakan bakal memberikan gelombang serangan kejutan. Korps Garda Revolusi Islam Iran sudah menyambut kedatangan pasukan darat AS di tanah Persia. Bukan dengan kalungan bunga, melainkan ucapan selamat datang di neraka kepada pasukan darat Amerika. Pernyataan yang disampaikan oleh IRGC bukan sekedar gertakan biasa, melainkan ancaman nyata. Iran membuktikan akan ada konsekuensi mahal yang harus dibayar oleh Amerika.
Donald Trump harus diberi pelajaran agar tidak serta-merta meremehkan kekuatan negara lain. Masih belum cukupkah kehancuran banyak pangkalan militer Amerika Serikat? Beberapa waktu lalu, 500 pasukan Amerika Serikat di Dubai menjadi korban serangan negeri para mullah. Setelah serangan TNI, nyali Donald Trump yang awalnya menggebu-gebu seketika menciut juga. Pria tua kelahiran New York ini berniat untuk mengakhiri operasi Iran. Trump sudah benar-benar lelah dan seolah sedang ditimpa tekanan besar. Lihatlah bagaimana sang presiden menunjukkan raut wajah seolah panik dan tidak bersemangat. IRGC's Navy commander was killed overnight in operation. So no Navy leader. Now that here's the thing about the media though, if President Trump had not acted, you'd be screaming, why not? Menarik diri pasukan darat yang sudah disiagakan. Melihat ekspresi Trump yang seolah kehilangan semangat mengingatkan kita akan pelajaran hidup. Trump lupa bahwa di dunia ini ada hukum sebab akibat karena perbuatan. Jika kita berbuat baik kepada seseorang, maka balasan yang datang ke kita akan baik juga. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat, maka dunia tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Hukum alam dan hukum karma dunia itu benar-benar nyata adanya. Mungkin Trump berpikiran Iran seperti Venezuela yang bisa dengan mudah merebut minyaknya dari tangan pemerintahan yang sah. Sebagai informasi, Trump sendiri secara terang-terangan ingin merampas minyak Iran. Sang presiden berpikiran jika berhasil merebutnya, maka Amerika Serikat punya pemasukan yang besar. Jadi selama ini, Trump menyerang Iran punya maksud terselubung ingin menguasai minyak Iran. Dalih ingin melemahkan nuklir Iran tentu hanyalah propaganda yang diciptakan oleh Amerika. Mayoritas rakyat Paman Sam menolak keras rencana tersebut. Akan tetapi, Trump justru berani mengatakan bahwa rakyat Amerika sangat bodoh karena tidak mendukung ambisinya. Sejujurnya, hal yang paling saya sukai adalah mengambil minyak Iran. Tetapi ada beberapa orang bodoh di AS yang berkata, "Mengapa Anda melakukan itu?" Tapi mereka orang bodoh, kata Trump. Tetapi rencana ini hanya tinggal angan-angan saja. Secara mengejutkan, Trump tidak akan melanjutkan operasi ke Iran meskipun Selat Hormuz gagal dibuka oleh Amerika. Kami akan mengakhiri operasi militer meski jalur vital energi belum sepenuhnya dibuka, kata Trump. Trump yang awalnya garang macam harimau bertaring kini mulai ciut bak harimau ompong. Korps Garda Revolusi Islam Iran sendiri telah menyiapkan jutaan pasukan yang siap menyergap. Selain mempersiapkan 1 juta pasukan, Iran juga sudah menyiapkan ribuan drone dan rudal. Kantor berita resmi Iran yakni Tasnim menegaskan kesiapannya tidak hanya bersifat defensif saja. Iran sudah mempersiapkan jalur neraka khusus untuk pasukan Amerika yang nekat. Pasukan darat Iran siap menciptakan neraka bersejarah bagi militer AS jika perang darat terjadi di wilayah Iran, tulis Tasnim. Menurut Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa misi membuka Selat Hormuz sangat berbahaya. Akan terjadinya pertempuran hebat yang bisa menewaskan prajurit di medan tempur. Trump juga nggak ingin memperpanjang konflik di luar rencana awal operasi. Sebaliknya, sang presiden berfokus pada tujuan utamanya, yakni membatasi persediaan rudal maupun nuklir. Namun hingga saat ini, Trump masih belum mampu untuk menggembosi program nuklir Iran. Sang presiden mulai berpikiran untuk melibatkan negara-negara Eropa. Bukan respon hangat yang didapat, negara benua biru justru mencampakkan rencana Trump. 3 negara Eropa kompak menolak untuk membantu Amerika melemahkan Iran. Tanggapan sang presiden benar-benar di luar dugaan. Trump mengamuk nggak terima dan menganggap Eropa sebagai bangsa pengecut karena tak ingin membantu sekutunya. Kepada semua negara yang tidak bisa mendapatkan bahan bakar jet karena Selat Hormuz, seperti Inggris yang menolak terlibat dalam dekapitasi Iran, saya punya saran. Pertama, belilah dari AS. Kami punya melimpah. Kedua, pergilah sendiri dan ambil di Selat Hormuz, kata Trump.
Trump seperti anak kecil yang tantrum karena permintaannya tidak dituruti. Dapatkan sepatu super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Israel masih terus mengompori agar Amerika ikut berperang. Setiap perdamaian pasti ada saja sosok bak iblis yang ingin mencegahnya. Siapa lagi kalau bukan Benjamin Netanyahu yang menegaskan tidak akan pernah berhenti menghancurkan Iran. Kampanye ini belum berakhir. Kami akan terus menghancurkan rezim dan meneror Iran, kata Netanyahu. Komentar Netanyahu ini muncul tak lama setelah Mossad Pezeshkian memberikan pernyataan. Presiden Iran tersebut mengatakan Iran punya kemauan untuk mengakhiri konflik. Tetapi Netanyahu justru mengatakan bahwa berakhirnya perang ditentukan oleh Israel. Komentar inilah yang kembali membangkitkan jiwa-jiwa bengis Donald Trump. Trump yang sebelumnya ingin mengakhiri perang justru kembali ingin melanjutkan konfrontasi. Sang presiden menyebut bahwa perang melawan Iran akan berakhir hingga 2-3 minggu ke depan. Netanyahu benar-benar telah sukses membujuk Trump agar tetap bergabung dalam perang. Bersumber dari media Al Jazeera, ada satu kejanggalan yang masih menghantui Trump. Presiden ke-47 AS ini masih punya tujuan untuk menghancurkan target utama. Target tersebut meliputi nuklir, rudal, hingga angkatan laut negeri para mullah. Trump mengatakan AS bisa saja pergi sewaktu-waktu dari perang tanpa mencapai kesepakatan dengan Iran. Akan tetapi fokusnya saat ini adalah kembali melanjutkan konfrontasi bersama Israel. Sekarang ada kemungkinan kita akan mencapai kesepakatan sebelum itu. Karena kita akan mencapai titik kritis, kata Trump. Ucapan Trump seperti tidak bisa dipercaya. Mungkin ini hanyalah strategi agar bisa menyerang Iran secara diam-diam. Di poin pertama, kita sudah menjelaskan rencana-rencana licik dari Trump. Dapatkan 3 pieces celana pendek yang sangat nyaman dengan harga 100.000 saja. Buruan check out sebelum promonya berakhir. Itulah ulasan Amerika Serikat tiba-tiba menyerah mundur dari perang melawan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Donald Trump benar-benar mundur atau ini justru strategi agar bisa menyergap Iran lebih ganas? Bagaimanakah Israel akan bertempur tanpa kehadiran Amerika Serikat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.